Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Bojong Elektro, channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel Bojong Elektro, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar ada notifikasi dalam video terbaru saya. Oke teman-teman, kita akan memperbaiki satu buah modul nih, modul kulkas inverter Samsung. Cuma dalam kondisi ini sudah habis diperbaiki dan banyak komponen yang hilang nih. Di sini di bagian regulator sepertinya kerusakan di bagian regulator. Untuk IC-nya pun sudah tidak ada dan tidak tahu ini IC nomornya berapa. Dan di sini kita akan melihat kondisinya teman-teman, dan juga datanya, skemanya. Ini sudah saya rapin dulu untuk kameranya terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, ini di sini nih untuk IC-nya pun sudah tidak ada karena ini sudah habis diperbaiki namun tidak berhasil. Kita akan lihat datanya. Bagian regulator satu IC tidak ada, dan di sini pun nih ini sepertinya IC ataupun transistor. Sini juga sudah tidak ada. Kita akan melihat skema dan jalurnya, tegangan berapa volt. Udah agak ribet ini teman-teman, jadi kita akan lihat dulu untuk jalur skemanya. Dia supply-nya berapa volt. Ntar saya besarkan. Oke. Jadi untuk jalur AC-nya kita akan lihat karena di bagian kulkas tidak tertera untuk supply AC-nya itu dari mana. Di sini ada nih sepertinya ini lambang pius nih teman-teman. Kita lihat untuk piusnya sudah tidak ada juga. Ini jalurnya. Oke, di sini pun udah terlihat nih bekas solderan nih, tuh. Kemungkinan ini jalur AC. Kita lihat. Di sini melewati apa ini? INR dan melewati lilitan nih. Lilitan. Jadi jalurnya ke sini. Lalu ada sebuah jumper, jumper seperti lilitan juga. Ini yang lilitan hitam ini, induktor. Dan menuju ke dioda ini nih. Dioda lalu lari ke elko. Ini jalur plus dan ini jalur min untuk bagian sikringnya nih. Ini harusnya sikring. Jadi dari sini ke sini satu ke sikring nih teman-teman nih. Dari sini lalu ke sini satu jalur jumper dan lari ke sikring. Yang satu lagi sini ke lilitan, lalu lilitan lagi induktor dan lari ke dioda nih, ke dioda ini. Di sini ada elko besarnya, ini elko 400 volt, dan ini bagian IC regulatornya ini. Cuma kita tidak punya datanya, nggak ada data. Dan ini trafo switching, ini bagian primer dan ini bagian sekundernya. Kita cek apakah tertera di papan PCB untuk tegangan sekundernya teman-teman. Ntar kita akan lihat jalurnya. Ini di sini ada dioda, berarti ini jalur plus, dan ini pun udah ada potongan jalur.
dia lari ke sini dan tertulis nih teman-teman, tuh ada 12 volt. Berarti untuk supply dari regulator ini ke sekundernya kisaran 12 volt. Nih, ntar mudah-mudahan terlihat di kamera. 12 volt sudah kita dapati, supply PCC nya 12 volt. Lalu untuk IC ini nih, ini IC ataupun transistor kita juga nggak tahu, ini kita cek. Ini jalur, bentar, ini kakinya nih ke sini, dan dia ini ngambil dari PCC 12 volt, dan ini groundnya nih karena ada elko nya juga nih, ini plus larinya di kaki tengah. Jadi ini kemungkinan IC penurun tegangan teman-teman, IC penurun tegangan. Jadi nanti kita lihat datanya dulu di Google, ntar saya lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi udah saya cari tahu dari 12 volt ini diturunin, ini benar, ini IC penurun tegangan yang akan mengaktifkan dia nih, IC chipsetnya, dan ini EFROM-nya nih teman-teman. Jadi akan mengaktifkan dia. Biasanya dia ini seperti di TV LED, kalau EFROM itu biasanya 3,3. Coba nanti ini kita kasih di 7805 teman-teman. Ini kita pasang 7805. Kita cari dulu untuk IC 7805. Berhubung ini tidak ada, IC-nya sudah hilang di awalnya, saya dapat sudah seperti ini. Kita akan pasang 7805 aja. Namun di 7805 nih IC-nya nih 7805. Dia ini dari ini inputnya ground dan ini output. Kalau kita pasangnya kita sesuaikan jalur teman-teman. Nah, jalurnya ini input 12 volt dan ini terbaca sebelah sini, ini ground teman-teman, dan ini outputnya. Jadi kisaran 5 volt nih di sini. Kita pasang seperti ini. Nih. Ini input. Kalau di data di 7805 input, ground dan output. Kita sesuaikan di jalur sirkuit PCB-nya teman-teman. Ntar saya akan pasang dulu. Oke, udah terpasang seperti ini. Kita sesuaikan untuk jalurnya. Ini 7805 karena saya cari datanya dia kisaran 5 volt untuk ngaktifin chipset ini. Dan untuk regulatornya, ini untuk IC-nya pun saya tidak tahu. Kita akan mencoba untuk memasang tegangan 12 volt, kita suntik. Apakah berhasil? Jadi rencana ini kita akan pasang PSU eksternal yang tegangannya kisaran 12 volt. Jadi nanti kita cari untuk PSU eksternalnya. Seperti ini aja nih. Di sini nih. Di sini ada sebuah LED. Kalau ini normal, dia akan menyala, teman-teman. Akan menyala. Jadi saya akan coba memakai baterai 12 volt nih. Pakai baterai aki, teman-teman. Jadi nanti apabila ini berhasil, saya akan beliin PSU 12 volt eksternal. Kita akan coba dulu apakah bisa. Kalau pakai ini bisa, berarti kita pakai PSU eksternal pun dia pasti bisa. Kita taruh di jalur 12 volt. Di output sekundernya nih, di sini ada dioda.
dan ada elko. Kita pasang di kaki minnya dulu nih. Ini minnya. Kita pasang di kaki elko 12 volt. Oke. Hati-hati teman-teman, datanya jangan sampai terbalik. Jadi untuk 12 volt ini dia hanya, kalau kita baca itu, saya lihat jalurnya, dia hanya mengaktifkan relay ini teman-teman nih. Relay 12 volt yang akan mengaktifkan kompresor. Jadi dia kan kisaran 12 volt, baru nanti men-switch kompresor hidup. Dia akan diatur oleh IC chipset ini. Groundnya itu dia ketika dia aktif meminta kompresor hidup, nanti ini diatur dia nih, dia akan hidup, akan ngejetrek gitu. Jadi akan mengaktifkan dia 12 volt. Kita akan coba dulu kasih tegangan 12 volt, apakah mau hidup. Kita cek untuk tegangannya 12 volt. Terbalik. Tuh, ini 12 volt. Dan untuk 5 voltnya teman-teman, kita cek apakah udah 5 volt. Kita cek untuk 5 voltnya. Nih. Ini untuk output dari 7805 dan terbaca 5 volt. Kita lihat apakah lampunya menyala. Dan lampunya teman-teman tuh sudah berkedip, berarti menandakan ini bisa kita pakein. Nih, tuh nggak kelihatan. Saya gelapin dulu. Nah, ini dia berkedip-kedip seperti ini karena dia terbaca protek, tidak terdapat suhu, pengaturan suhu termis seperti termis dan kompresor teman-teman. Ini terbaca protek. Jadi rangkaian ini teman-teman cuma mengaktifkan 12 volt dan dia nih yang dari sini 5 volt, di sini nanti diturunkan menjadi 3,3 untuk mengaktifkan chipset dia. Jadi kita beliin PSU aja. PSU eksternal, nanti kita pasang PSU eksternal sekitar 2 ampere ataupun 3 ampere dia cukup. Nggak usah gede-gede karena ini saya percobaan pakai baterai aki. Dan ini saya lepas dulu biar aman. Dan ketika kita pakai PSU eksternal teman-teman, kebetulan saya ini belum membelinya, jadi ini saya coba pakai aki 12 volt. Nanti untuk jalur nih seperti ini misalnya, bentar, mana dia, nah seperti ini PSU eksternal, nanti kita pasang di sini aja, kita rapiin biar enak. Untuk jalur AC dia, nih jalur AC dia kita pasangnya di sini nih, di soket awalan dari bawaan PCB dia. Jadi nanti kita 12 volt kita jumper ke elko yang sekunder dari PSU. Seperti itu aja. Mudah-mudahan teman-teman dapat membantu dengan terkendala seperti ini, karena dibuat eksternal seperti ini kita tidak mengetahui untuk IC dan jalurnya pun bagian
umpan baliknya udah parah teman-teman. Saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.